kabarnya? Alhamdulillah, kita sudah sehat ya. Sehat ya. Baik, Pak. Jadi tujuan kita datang ke sini adalah akan melakukan wawancara kepada Bapak terkait tugas kami, yaitu tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 dalam program pendidikan guru tunggal. Jadi tugasnya adalah melakukan wawancara kepada kepala sekolah, seperti itu. Apakah Bapak bersedia? Oke, insyaallah bersedia. Baik, terima kasih atas ketersediaan Bapak. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri dulu, Pak. Jadi nama saya Ibu Afriana dari CGP Angkatan 11, dan rekan saya Ya, sama Pak dari CGP Angkatan 11. Jadi itu perkenalan dari kami. Sekarang kita langsung mulai wawancara, bisa ya Pak ya? Ya, bisa, silakan. Baik. Pertanyaan yang pertama di sini yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah selama ini bagaimana sih Bapak itu caranya untuk mengidentifikasi kasus-kasus seperti itu yang terjadi, tapi kasus itu yang merupakan dilema etika seperti itu. Jadi bagaimana caranya Bapak untuk mengidentifikasinya seperti itu? Baik, ini saya akan menjawab sejauh yang sudah saya alami dan saya lakukan di sekolah saya di sini terkait dengan penanganan kasus-kasus yang terjadi di sekolah terkait dengan dilema etika. Di sini saya terlebih dahulu melakukan identifikasi, mengidentifikasi dulu kasus tersebut dan fokus pada dilema apa kasus tersebut terjadi. Apakah kasus tersebut merupakan dilema etika ataupun kasus tersebut merupakan bujukan moral. Supaya dalam melakukan identifikasi kita bisa fokus kepada kasus tersebut biar nggak salah kan gitu kan. Iya, betul. Di dilema etika itu yaitu sebagai situasi yang terjadi pada seseorang di mana dia harus memilih, ya kan? Memilih antara dua pilihan. Apakah itu pilihannya benar ataupun benar salah kan? Sedangkan untuk tujuan moral itu di mana situasinya kita dihadapkan dengan sesuatu yang sifatnya benar dan salah. Jadi untuk mengidentifikasi apakah kasus tersebut itu masuk dalam kategori dilema etika ataupun bujukan moral, itu dengan melihat kedua aspek yang terlibat. Apabila keduanya sama-sama benar, kasus tersebut sama-sama benar, maka kita berpandangan bahwa kasus tersebut adalah dilema etika. Apabila kasus tersebut termasuk salah satunya itu salah, maka itu bujukan moral. Jadi intinya kita mengidentifikasi dulu apakah kasus tersebut masuk pada dilema apa kan. Jadi seperti itu saya menerapkannya seperti itu di sekolah. Baik, jadi dengan identifikasi ya Pak ya. Iya. Pertama identifikasi apakah itu termasuk dalam dilema etika atau dalam bujukan moral begitu. Baik, kita ke pertanyaan yang selanjutnya ya Pak ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya, jadi selama ini bagaimana sih Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar seperti itu, kemudian atau kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu. Jadi yang kita tanyakan adalah bagaimana cara menjalankan pengambilan keputusan itu. Baik. Itu merupakan dilema ya. Ya, jadi untuk pengambilan keputusan di mana dilema etika yang kedua-duanya itu sama-sama benar dan itu biasanya itu saya melakukan perbandingan dan membandingkan dulu seberapa aspek untuk memilih salah satu yang terbaik.
yang terbaik. Kemudian kalau kedua-duanya itu benar, biasanya jika ditinjau dari aspek kepentingan, ya kan, ini dua-duanya sudah benar ini. Tapi kita tinjau dulu dari aspek kepentingannya. Kepentingannya itu seperti apa? Yang terlibat, kita dahulukan kepentingan yang memberikan dampak luas gitu, bagi masyarakat ataupun bagi peserta didik. Intinya kita mengidentifikasi secara luas dulu, apakah itu kepentingannya perorangan atau orang banyak kan gitu. Karena ini sama-sama benar kan gitu. Selain itu juga kita mendorong kepentingan yang berdampak pada masyarakat. Ya. Itu saya menggunakan aspek seperti kita melihat dampaknya ini ke jangka panjang. Ya, jadi kita lihat dulu, kita keputusan yang kita ambil ini dampak jangka panjangnya seperti apa. Ataupun jangka pendek, kepentingan yang diutamakan ya harus memiliki efek yang jangka panjang. Jadi ketika mengambil keputusan, kita perhitungkan dulu jangka panjangnya dari dampak keputusan yang diambil tadi. Nah, tentunya ya prosesnya itu ya kita tetap berkolaborasi dengan tukang sejawat, kita mengidentifikasi dari awal tadi itu dan kita komunikasikan dengan tukang sejawat. Jadi nggak serta-merta saya sendiri gitu kan, jadi perlu komunikasi antara keluarga sekolah, masalah-masalah yang terjadi seperti itu. Dari pengambilan keputusan yang Bapak terapkan tadi, saya ingin tahu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan selama ini. Oh iya. Ya, tadi sudah sedikit ya dicuplik. Jadi ketika pengambilan keputusan, yang pertama itu saya melihat dari kasus keterkaitan individu siapa saja. Jadi siapa saja individu yang terlibat kan gitu dari kasus tadi. Kemudian sejauh mana kepentingan yang akan dicapai. Selanjutnya apakah ada kepentingan yang bertentangan kan gitu di situ. Kemudian menginvestigasi, melakukan investigasi terkait dengan pengumpulan data. Kita kumpulkan datanya, kemudian dan fakta yang terjadi di lapangan. Jadi kita gali dulu ya, kita mengumpulkan data, kemudian fakta-fakta yang terjadi di lapangan seperti apa, baru kita komunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait, pemangku kepentingan di situ. Lalu kita ambil suatu kemufakatan untuk mengambil keputusan. Seperti itu. Jadi rangkaiannya ya cukup panjang sebetulnya ya. Kita identifikasi dulu, kemudian kita kumpulkan fakta-fakta, kemudian bukti nyata di lapangan ketika kasus tersebut terjadi. Baru kita berani mengambil keputusan. Selain kita mempertimbangkan 9 pengambilan keputusan itu tetap ya, itu kita coba jalankan kan agar keputusan yang kita ambil ini betul-betul tidak menimbulkan masalah baru kan seperti itu. Itu ya Pak ya. Baik, jadi kita ke pertanyaan selanjutnya. Jadi selama ini di dalam apa ya, kepala sekolah itu hal apa saja sih yang selama ini Bapak anggap sebagai hal yang efektif gitu, efektif di dalam pengambilan keputusan gitu, tetapi pada kasus-kasus dilema etika, hal yang efektif seperti itu Pak. Iya, ya jelasnya ketika kasus dilema etika yang paling efektif itu menurut saya ya selama ini adalah berupa seberapa besar dampak dan seberapa lama efek
efek jangka panjang dari pengambilan keputusan tersebut. Gitu. Kemudian di samping itu juga saya harus dapat memilih dan memilah solusi demi solusi yang disampaikan untuk kami jadikan sebuah jawaban yang dapat diterima oleh semua orang. Jadi dipilah dulu kan itu. Kita pilah dulu, terus cari solusi yang kita jadikan jawaban yang dapat diterima oleh semua orang. Jadi intinya keputusan yang kita ambil itu sudah nantinya bisa diterima oleh semua pihak. Jadi memilah-milah seperti Iya. itu ya Pak ya. Setelah itu baru mencari solusi. Baik Pak, dari hal yang efektif tadi yang menentukan, kemudian memilah-milah, kemudian menemukan solusi tadi, yang ingin saya tahu hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tantangan ya. Iya Pak. Yang jelas tantangan yang paling besar itu adalah datang dari pihak yang terlibat. Jadi ketika kita mengambil keputusan, itu kan kita melibatkan pihak-pihak. Nah, di mana yang menjadi tantangan itu menyamakan persepsi dari apa kasus yang kita tangani. Gitu. Seperti itu. Jadi kita samakan, untuk menyamakan persepsi itu kan tidak gampang, tidak mudah. Gitu. Kemudian memerlukan waktu yang mungkin lama ya. Kita nggak serta-merta langsung kumpul kita buat keputusan, jadi kita kaji. Nah itu yang menjadi tantangan kan. Tapi pada intinya ya kita menyamakan persepsi itu, karena kalau sudah sama persepsinya, otomatis keputusan yang diambil itu bisa dipertanggungjawabkan semua yang terlibat di situ. Nah itu yang susah, karena sini punya jawaban sendiri, sini punya argumen sendiri. Nah itu kadang-kadang seperti itu yang menjadi tantangan saya dalam mengambil keputusan. Baik Pak, pertanyaan saya selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah katakan atau jadwal tertentu? Tadi sebenarnya sudah disebutkan ya Pak jadwalnya. Dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedurnya seperti apa yang akan Bapak jalankan? Untuk jadwal yang jelas saya tidak ada, karena ada masalah terus nanti nunggu jadwalnya kan itu. Jadi penyelesaian yang jelas kita segera tidak lanjuti ya. Jadi tidak ada penjadwalan khusus untuk penyelesaian masalah yang terjadi di sekolah. Jadi setiap ada permasalahan kita segera tidak lanjuti dengan mengumpulkan yang tadi ya, bukti-bukti, fakta-fakta, terus data-data yang ada dari kasus-kasus tersebut. Kemudian kita kaji dari 9 identifikasi masalah itu. Nah, tentunya yang membutuhkan waktu itu kita mengidentifikasi, mengumpulkan data, fakta-fakta di lapangan seperti apa. Nah itu yang membutuhkan waktu. Tapi kalau penjadwalan secara khusus tidak ada. Jadi seperti itu. Jadi runtutannya ya ada kasus kita segera tangani, tapi dengan urutan-urutan ya kita mengumpulkan fakta, siapa yang terlibat nantinya, seperti itu. Baru butuh proses, tentunya ya ada yang lama, ada yang sebentar, tergantung kasus yang terjadi. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada, secara umum tidak ada penjadwalan untuk penyelesaian kasus, penyelesaian masalah. Selanjutnya, kemudian adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda, Bapak, dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika? Jelas. Jadi sebagai pimpinan sekolah dalam pengambilan keputusan,
saya tetap melibatkan stakeholder, ya, jadi rekan sejawat, kemudian bisa dari BP, ya, tergantung kita lihat permasalahannya, Iya. bisa kita selesaikan bersama, atau mungkin bisa saya, oh ini ranahnya di BP, atau ini ranahnya di Waka, jadi seperti itu. Jadi dalam pengambilan keputusan sering tidak saya lakukan sendiri, tapi saya berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dari permasalahan tadi. Iya. Jadi begitu ya Pak, jadi melihat ini siapa yang harus dilibatkan. Iya, Gitu ya Pak ya. jadi harus melihat siapa yang harus saya libatkan. Oke. Kalau sendiri itu tidak ada chemistry, Iya. ya. Kadang keputusan sendiri tidak ada apa, gambaran dari orang lain kan, menurut kita ya udah benar, tapi kalau kita Orang lain belum tentu nah bisa gitu ya. seperti makanya kita perlu kolaborasi Kolaborasi. dan koordinasi dengan pihak-pihak yang kita libatkan. Baik Pak, selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya itu dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa sih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak gitu untuk mengambil keputusan di dalam keputusan dilema etika tentunya? Ya. Alhamdulillah dengan adanya ya, permasalahan-permasalahan itu sebagai pembelajaran untuk saya, ya. Tentu kita menyikapi dengan positif, ya, apa yang kita lakukan, kasus-kasus yang terjadi. Setelah itu kita menjadi gambaran dan kita ambil hikmahnya saja. Tentunya pembelajaran yang saya dapatkan itu dalam pengambilan keputusan yang bersifat dilema etika itu adalah memperkuat kemampuan pribadi saya, ya, membuat kemampuan pribadi dalam menganalisis dan memecahkan masalah. Kemudian dari itu saya lebih banyak tahu tentang bagaimana menjadi pemimpin yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan. Dan juga saya tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kemudian hikmahnya juga saya punya kemampuan yang harus, ya, jadi pengambilan keputusan itu menurut saya ya harus kita miliki, ya, sebagai kita menjadi seorang pemimpin pembelajaran, ya, sebagai pembelajaran untuk saya. Jadi, kita ketika kedepannya lagi ada masalah, kita sudah punya gambaran kan gitu. Tapi kalau kita tidak pernah menghadapi suatu masalah, tidak pernah menyelesaikan masalah, kita bingung. Ya, betul. Ya, kita bingung. Ini apa yang harus kita? Bagaimana? Nah, itu pembelajarannya. Jadi kita lebih punya kompetensi lah, ya, terkait dengan kasus-kasus yang sudah kita coba selesaikan. Baik, ternyata wawancaranya bersama Bapak itu menarik sekali ya Pak. Jadi sampai Semampu saya. ya, jadi pengalaman dari Bapak itu dapat apa ya, menambah pembelajaran bagi kami berdua, kemudian menambah ilmu dan juga belajar dari pengalaman Bapak sebagai pemimpin seperti itu. Menarik Ya, sekali. sama-sama. Iya, ternyata sudah cukup wawancaranya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak. Terima kasih dan selamat siang. Oh, iya. Bapak. Sama-sama, ya.